Kenapa putri ibu di saat posisi terberat dalam hidupnya justru malah mencari ibu orang lain, bukan ibunya sendiri? Tindakan akan ada konsekuensinya. Pencitraan? Pencitraan yang terakhir. Kita kasih pertunjukan penonton yang terbaik. Pak Oscar, ada yang bisa dibantu, Pak? Saya mau mencari Bu Dewi. Saya ingin bertanya dengan Bu Dewi. Mungkin saja Bu Dewi tahu di mana dia berada sekarang. Bapak atau siapapun tidak punya hak untuk masuk ke sini tanpa seizin saya. Ini masalah pribadi. Tidak ada urusannya dengan kamu. Kita cobain dagingnya. Empuk. Bumbunya juga enak banget. Sekarang kita coba pakai sambalnya. Nah, kuncinya bebek Madura ada di sambalnya. Sambalnya ada 2 macam. Sambal hijau dan sambal merah. Kita cobain pakai sambal. Mama udah mulai nih. Kenapa, Ma? Ada yang kurang? Kurang enak, Pak. Sambalnya nggak ada rasanya, terus hambar. Ini mah enakan sambal anak saya. Jadi guys, nih saya ceritain. Anak saya Arif itu pinter banget masak. Pokoknya lebih jago dia deh. Sini, sini. Ya. Anak saya ini punya warung mie ayam. Nah sambelnya nampol banget, pedes. Kayak mulut mamanya. Tapi sekarang masih tutup sih. Lagi cari tempat di Jakarta. Doain ya guys. Ya udah kalau gitu next episode Mama review mie ayamnya Arif. Setuju? Setuju, Pak. Dulu kan saya pernah kerja di tempatnya Mas Arif. Terus mie ayamnya enak. Jadi nanti aku bakal bantuin kok. Oke, deal ya. Oke, kalau gitu nextnya Mama Indar nge-review warung mie ayamnya Arif. Oke, see you guys. Yeay! Lihat. Ayo. Bagus banget. Mama Indarnya cantik. Tuh lihat, cantik banget, Bu. Kok pada happy banget kelihatannya? Baru sekali ini aku lihat Tanti tersenyum. Dia seperti orang yang berbeda. Apa ini perempuan yang dulu membuat Mas Dito jatuh cinta? Rif, kamu udah like belum Mama? Hah? Banget. Iya Pak, gampang Pak. Papa udah like. Papa itu orang yang pertama like, Ma. Ya ampun, Pak Arman kok so sweet banget sih sama Bu Indar. Istri saya kan pedes, makanya biar berimbang, ya kan?
ditungguin. Ayo. Ngobrol. Ada apa? Tumben serius amat. Hah? Papa inget banget nih, kalau kamu kayak begini pasti ada sesuatu yang serius. Dan terakhir kita seperti ini waktu kamu bahas tema skripsi. Iya Pak, ada yang mau Ariana bahas. Dan ya emang serius sih. Ada apa? Gini Pak, misalnya Papa lagi megang satu kasus. Ada satu orang, dia sebenarnya baik, tapi dia pernah melakukan tindak pidana di masa lalu karena keadaan yang dia sendiri nggak bisa kontrol. Dan orang itu juga korban di masa lalunya. Nah sekarang dia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan sebenarnya udah berubah sih. Tapi korban dari orang itu membawa trauma dan penderitaan seumur hidup. Nah sebenarnya posisi kita itu di mana sih Pak? Karena kalau dipikir-pikir kan sebenarnya mereka berdua korban kan? Kalau kita melihat sebuah kasus, kita harus pakai logika hukum. Yang pertama jadi dasar kita. Kita cari buktinya, saksinya, motifnya, atau mens reanya. Terus setelah itu kita lihat secara undang-undang itu semua sesuai nggak? Jadi dasar kita nggak untuk memberikan pijakan hukum. Baru setelah itu kita pakai intuisi dan perasaan. Ini semua bisa berlaku. Baik itu untuk pelaku maupun untuk korban. Emang kasusnya apa sih? Kayak serius banget. Emang untuk apa sih? Emang kasusnya apa sih? Kayak serius banget. Ini untuk apa sih? Podcast. Ya bisa jadi sih Ariana angkat di podcast. Coba kamu diskusin sama Dito. Karena Papa lihat kalian ini kan dua orang yang berbeda ya. Karakternya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Jadi ini jadi sesuatu yang menarik nih. Dan ini juga menarik untuk tayangan penonton podcast kamu. Ya, bisa rame. Jangan hilang lagi ya Pak. Jangan lupain Ariana lagi. Papa nggak tahu rasanya waktu Papa lupa sama Ariana. Ariana ngerasa kesepian banget, Pak. Ariana ngerasa jadi cuman sendiri di dunia yang sangat besar ini. Kamu itu seharusnya sadar bahwa Ariana selalu dikelilingi dengan orang-orang yang sayang dengan dia. Gak cuma Papa. Ada Dito. Ada Kaisar Putragani.
Dalam setiap permasalahan, kita cukup merubah sudut pandang. Karena kalau kita sibuk mencari yang nggak ada, kita nggak akan pernah melihat apa yang selama ini terpampang di hadapan kita. Ya, iya nak. Iya, Pak. Anak papa yang paling kuat, yang paling sabar, yang paling pintar, yang paling sayang sama. Tadi aku iseng nyoba bikin mie. Kuahnya ada di panci, tinggal dipanasin. Toppingnya ada di kulkas. Gak tahu sesuai selera kamu apa enggak. Karena yang ini gak ada MSG-nya. Kalau gak jadi dimakan, pindahin ke tempat lain aja dulu. Masukin ke kulkas. Jangan dimasukin ke kulkas langsung dengan mangkoknya ya. Nanti kering. Dalam setiap permasalahan, kita cukup merubah sudut pandang. Karena kalau kita sibuk mencari yang nggak ada, kita nggak akan pernah melihat apa yang selama ini terpampang di hadapan kita. Sabar, ketoprak humor harga merayat sudah siap. Yeay. Kamu kenapa? Enggak tante, cuman... Lihat apaan sih itu? Ketoprak. Kamu mau? Ketoprak apa ini? Kok antriannya panjang banget? Yang jualannya aja aneh, lucu-lucu gitu. Emang dia bisa bikin makanannya enak? Tapi rame banget loh ini. Strategi marketing doang itu. Gimik. Semua orang dibayar buat ngantri. Jadi dagangannya laku. Iya, tapi kan Mami belum pernah nyobain. Coba lihat deh. Toprak tuh. Ya kan, kamu coba deh orderin. Gak usah banyak-banyak, 12 porsi aja. Tadi kamu juga mau ya? Mam, kok Mami jadi ikutan FOMO sih? Itu kan kayak udah bilang tadi. Tuh, Mami malah di-tag sama Tante Vina.
Aduh, Mami malu nih. Masa kalau misalnya Mami bilang nggak tahu, Mami harus posting, Ke. Cepetan, ayo cepetan. Mami jangan sampai ketinggalan. Iya, sebentar coba ya. Tuh kan. Mam. Lama banget nih nggak ada yang mau ngambil. Warungnya di Sentra Kuliner Gani. Mereka ternyata tenant kita. Ya udah buruan kamu ke sana, langsung kamu liatin muka kamu pasti dikasih gratis. Nggak bisa kayak gitu dong, Mam. Itu namanya nggak fair. Kasihan sama yang udah ngantri panjang-panjang, udah ngantri lama. Tadi bilang yang antri buzzer. Ya kenapa Mami nggak nyuruh Jaka aja sih? Mereka itu penting lihat muka kamu. Lagian ya kamu itu disuruh cuman beli ketoprak aja repot perhitungan. Kamu tuh ya bandingin, Mami melahirkan kamu di Berlin 8 jam kontraksi, lahirnya 5,4 Iya, udah. Ini kalau udah bawa berat badan gini udah kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah kayak jalan sekarang ya. Sarapan dulu. Kayak bawa aja. Duluan, Mam. Ya, itu anak berbakti. Nih, udah dibikinin. Makasih Tante. Bahagia banget ya di rumah ini. Lihat kakek sama Tante Dewi. Seandainya di rumah aku bisa kayak gini. Kang, ini saya nggak pesen pakai toge. Tuh, udah kayak perkebunan toge. Justru itu, Bapak. Biar bapaknya tambah jos, ya kan, Bu? Mas. Oh, Mas. ya Mas. Iya, Nama, Mas? maaf, tempat ketoprak yang lagi viral tuh di sebelah mana ya, Mas? Oh, dari sini lurus aja Mas. Yang ada rame-rame itu sebelah kanan. Ya. Oh iya, oke. Terima kasih Mas ya. Sama-sama Mas, mari. Ini aku paling nggak bisa nih makan di tempat yang viral-viral FOMO begini. Rasanya juga belum tentu enak tau. Ya udah, kalau gitu kan bisa tunggu di mobil aja, nggak perlu turun, ya kan? Katanya nggak mau FOMO. Ya aku nggak bisa telat juga makannya. Kok pengen aku asam lambung, Pak kan? Oke. Pak Kiko nggak bilang kalau mau datang ke sini, Pak. Oh, nggak perlu ya kan. Mami tuh bilang katanya lagi pengen cobain ketoprak yang lagi viral ini. Kebetulan lagi rame nih, Pak. Pak bisa nunggu di sana? Nggak usah nggak apa-apa. Saya biasa juga kok ngantri-ngantri. Jangan, Pak. Bapak ini spesial buat kita. Ayo, Pak, Oh, silakan. nggak perlu. Saya sama sekali. Bapak silakan nunggu di sana. Makasih banyak. Cuman sebenarnya saya tuh ngantri juga udah biasa, nggak masalah sama sekali. Mas, kan tadi saya ngantrinya di sini. Nggak bisa dong, Mbak. Tadi kan Mbak udah geser. Enggak, tadi saya kan ngantrinya di sini. Bisa, Mbak. Enggak, Mas, jangan dorong-dorong. Apa jangan dorong? Tadi saya di sini sama Mas. Mas, bisa pegang-pegang saya dong. Tadi saya di sini. Permisi, Pak. Ya, Pak.
Nggak perlu loh sebenarnya, saya tuh nggak kepanasan sama sekali di sini. Maaf Pak, saya disuruh sama manajer saya Pak, disuruh masang Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Ketoprak humor sudah siap. Berapa lama lagi sih nih ngantrinya? Ya udah kalau emang Mas Dito nih rewel banget ya, mending Mas cari makan yang lain. Kan bisa, aku aja yang di sini. Mbak, Mas, aku lagi buru-buru mau jemput anak sekolah. Boleh duluan nggak? Silakan. Kasih ya Mbak, Mas, permisi. Ini orang lain kenapa dibiarin dirobot sih? Kasian loh, mau jemput anaknya sekolah. Dari mana dia punya anak? Mah ada cincin nikah, dilihat dulu. Kalau nggak ada, gimana? Belum katanya menjemput anak sekolah. Jadi orang yang terlalu baik, nak. Kalau ada orang yang ngambil hak kita, jangan diem aja. Tahu kan, kenapa bisa terjadi revolusi Prancis? Mas, kita ini lagi ngantri ketoprak, bahasannya berat banget. Kalau Mas Dito emang lapar banget ya, makan kue. Gimana nyarinya? Makan kue. Let them eat cake. Hahaha, lucu. Itu quote-nya Marie Antoinette loh, Ratu Prancis sebelum jadi Lucu. Mas Dito. Ngantri ya, Mas. Ngantri ya. Mas. Ah. Udah. Iya, langsung. Mas Dito. Banyak ngantri aja dari dulu. Jangan dibawa. Nggak mau. Baik banget Mbak, kasihan Mbak, ada yang lagi makan. Ini emang rame kok, Mbak. Sepatu enak. Permisi, maaf, permisi. Kamu ikut saya, kita keluar dari area ini sekarang juga. Kita ke pinggir dulu. Tapi Bu Indar nyuruh aku buat beli ini semua karena dia lagi bikin konten. Nanti aku dimarahin, nggak mau. Jangan, ini bahaya. Nanti aku semua yang ngurus, oke? Kamu tenang aja dulu, yuk. Udah yuk, pelan-pelan. Yuk. Permisi ya, maaf semuanya, kasih ruang sedikit, permisi. Gimana? Saya rasa kamu butuh istirahat deh. Sebenarnya kamu tinggal bilang sama saya aja, nggak perlu ngantri kayak begitu, silahkan duduk. Mau air putih? Mau air putih? Tarik nafas dulu coba. Kipas angin bukan saya minta, memang mereka nyediain. Kebetulan tempat ini bisnisnya mami saya. Oh. Permisi Pak. Ya. Ini pesanannya Pak. Terima kasih ya. Iya, sampai Pak. Ya. Terima kasih banyak.
Maaf Pak Kei, mau pesan apa lagi? Mungkin saya butuh 1 air putih ya untuk Mbak Ora. Oh ya, sebentar ya Pak. Ya. Jadi kamu nggak perlu ngantri. Nanti kamu tinggal bawa aja buat Tante Indar, tapi jangan bilang itu dari saya. Mas Ki, makasih banyak ya Mas. Nah, bentar, ini antrean istri saya. Antrean istri. Aduh, ini. Sama waktu itu kan Mas Ki pernah bilang ke aku kalau aku suatu saat butuh pengacara, aku... Oh iya, soal itu... Oke. Mak? Kamu di sini? Sejak kapan kamu suka makan yang lagi viral? Enggak, sebenarnya aku cuman beli titipan Mami aja sih. Kamu sendiri? Oh iya, ini Mbak Ora. Nak. Mbak Ora ini diminta beli sama mama kamu. Katanya mau buat kebutuhan konten atau apa gitu. Oh iya, Papa bilang kalau Mama kayak butuh hobi lain gitu. Kalau Tanti lihat Mas Dito, kasihan Tanti. Aku harus pergi sebelum Mas Dito kesini. Aku balik ngantri dulu ya. Kok main kabur aja sih? Itu kan antreannya tinggal sisa 6 orang, kamu malah ditinggal pergi. Ini jam makan aku juga. Loh, ada Kaisar di sini. Hei, gimana? Ngantri juga? Iya, Mas Kaisar, terima kasih banyak ya Mas atas bantuannya. Sebentar. Oh, ya. Kamu bawa aja. Pulangnya kamu dianterin aja daripada sendiri. Mungkin bisa bareng sama Dito, sama Ariana. Kalian habis ini nggak kemana-mana kan? Soalnya kasihan tadi orang hampir pingsan. Enggak. Tadi aku nggak mau pingsan, cuman tadi karena rame banget jadi agak sesak aja, nggak pingsan kok. Aku naik ojek aja, terima kasih banyak ya Mas. Nah. Aku pastiin Ora dulu ya. Soalnya kan tadi kayak juga bilang sampai mau pingsan. Iya. Tunggu di sini, Mas. Ya. Ora. Tanti Karna.
Aku udah tahu semua yang terjadi antara kamu sama Mas Dito. Aku bakal bantu kamu supaya kamu didengar. Kamu percaya kan sama aku? Ariana, tapi kan Mas Dito udah jadi suami kamu sekarang. Dan kamu juga sekarang udah bahagia. Ada yang pernah bilang sama aku, hidup dengan benar jauh lebih penting daripada hidup dengan bahagia. Percaya sama aku ya. Dan tolong kamu ingat, kamu gak pernah sendirian. Ada aku. Gue nggak ada maksud lancang sih, cuman menurut gue cepat atau lambat lo harus kasih tahu Ariana kalau mantan istri lo tuh masih hidup. Ya, nanti gue coba bahas. Karena biar gimana pun yang gue tahu dan yang gue kenal, Ariana itu bukan perempuan bodoh yang bisa dibohongi. Dia itu perempuan yang cerdas. Tolong lo jaga kepercayaan dia. Lo janji sama gue, lo gak akan pernah hianatin dia. Hei, lo juga punya janji sama gue. Lo harus jadi orang yang lempeng, tulus tanpa celah. Lo tadi ngantri ketoprak juga? Titipan mami. Lo tuh kemakan iklan sama yang viral-viral, yang FOMO itu ya? Oh, gue enggak. Itu mah orang-orang yang FOMO, gue sih enggak. Iya, Ariana tuh juga, aduh, makanya gue nemenin dia kesini. Padahal sih gue biasa aja. Cuman ya gitulah tadi ngantrinya. Sampai sekarang gak dapet-dapet. Lo gak tertarik pengen coba? Gue sih enggak, Ariana aja. Ya meskipun udah lewat jam makan gue, tapi Ariana aja paling. Kalau gue mah enggak. Oke, udahlah, nggak usah. Ya ampun. Oke, ya udah, buat Ariana aja nggak apa-apa. Gue sih, udahlah, nggak usah. Yalah, udah deh. Ariana jadi makan dua deh. Ya udah. Iya. Thank you ya, Ke ya. Ya, gue antar ke mobil dulu ya. Siap. Duluan ya. Siap. Nggak sia-sia ngantri dari tadi. Buat kamu nih.
Ardi mana ya? Ardi mana ya? Dapat! Oke, kita sweet. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Dikalah lagi. Ardi dapat. Kapan terakhir kali Papa mendengar tawamu, Di? Apa yang terjadi di antara kita berdua? Kalau Papa baca ini, mungkin aku udah nggak ada, Pak. Maaf, aku harus pergi, Pak. Meninggalkan Papa. Pak, maaf. Aku nggak berani bilang ini langsung. Aku tahu, Pak. Dari kecil Papa selalu bilang, laki-laki itu harus berani. Harus tanggung jawab, harus jujur. Aku ingin Papa ngerti, aku bukan kabur. Aku sedang mencoba jadi laki-laki yang Papa harapkan. Aku harus pergi, Pak. Aku mau tanggung jawab. Maaf kalau aku mengecewakan. Maaf kalau aku belum bisa jadi seperti yang Papa harapkan. Tapi aku akan mencoba, Pak. Aku nyakitin banyak orang. Tapi yang paling aku takutin, aku nyakitin Papa. Ada perempuan yang hamil anakku, Pak. Dia butuh aku. Kalau suatu saat aku bisa ketemu Papa lagi, aku harap bisa bilang ini langsung ke Papa. I love you, Pak. Ardi sayang Papa. Selamanya. Kalau ada typo, maaf ya, Pak. I'm trying my best. Maaf, Di. Maafkan Papa, Nak. Papa terlambat. Papa tidak ada saat kamu butuh Papa. Papa juga sayang sama kamu, Ardi. Selamanya.
Mas, apa Tanti nggak sebaiknya tahu kalau kamu rela ngorbanin reputasi kamu buat dia? Kalau dipikir-pikir, ini mah nggak berkorban kali, Nak. Akunya juga diuntungkan kan dari situasi itu. Mau kamu ngelaporin, aku malah dapat pamor. Aku jadi punya keuntungan, lawan politik aku nggak bisa nyerang aku. Ya, walau bagaimanapun juga, aku tetap harus hidup dengan perasaan bersalah aku. Mungkin dengan kayak gini, bisa dikit-dikit aku hilangin kali ya. Kamu gak percaya? Kamu boleh pencitraan terus jadi orang yang paling gak punya hati, paling ambisius, paling egois, gak butuh siapapun. Tapi aku juga tahu, kalau di dalam sini, kamu justru orang yang sangat membutuhkan orang lain.